Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bu Par, Bu Vivi, dan Bu Hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ibu mengharap anak-anak sehat, bersemangat. Mari kita belajar bersama. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak disiapkan diri buku-buku dan alat-alatnya. Setelah itu, mari kita dengarkan kisah tentang Kejadian 2 bab 18 ayat 21 sampai 22. Silahkan mendengarkan dulu. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kisah Kejadian ya, Kejadian 2 ya. Di sana ceritanya bagaimana? Tadi Allah menciptakan seorang manusia sendirian, yaitu namanya Adam ya. Kalau hidup sendirian itu tidak baik. Nah, Allah akan membuat penolongnya. Ketika Adam tidur nyenyak, Allah mengambil tulang rusuk Adam. Tulang rusuknya diambil, kemudian
kemudian diberi daging, dibentuk manusia lagi. Nah, setelah itu manusianya jadi manusia apa anak-anak? Manusia perempuan. Diberi nama Hawa. Nah, Hawa didekatkan dengan Adam. Mereka hidup bersama, berteman. Jadi Adam tidak sendirian. Kalau sendirian itu kasihan. Maka Tuhan menciptakan teman perempuan yang dari tulang rusuk Adam tadi bernama Hawa, disatukan hidup bersama dengan Adam. Mereka hidup rukun, berteman dengan baik, saling mengasihi. Nah, anak-anak, sekarang silahkan setelah mendengarkan cerita tadi, sekarang mendengarkan penjelasan dari Ibu Hari. Terima kasih. Nah, selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita dari video ya, dan sudah dijelaskan sama Ibu Paryati. Nah, bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki perempuan untuk saling menolong. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, yuk anak-anak sekarang ambil buku Jamrut atau LKS dari Jamrut ya. Mari dibuka dari Jamrut halaman 10 dan 11. Ini ya. Nah, pada pembelajaran hari ini sudah kalian ketahui bahwa kita akan belajar tentang diriku dan temanku. Kalau tadi dalam cerita ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diceritakan oleh Ibu Paryati tadi, di sini mari kita perbedaan apa saja yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan juga menyayangi kita. Seperti di dunia ini, Tuhan Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu ternyata ada perbedaannya. Maka Allah menciptakan manusia itu unik dan istimewa. Ya. Apa artinya unik dan istimewa itu? Artinya bahwa manusia itu tidak sama ya dengan yang lain, ada perbedaannya. Nah, perbedaan apa saja ya? Coba kalau kalian mengamati dengan teman-teman di lingkunganmu, pasti ada yang berbeda. Ada anak yang rambutnya lurus, ada anak yang rambutnya keriting, ada anak yang badannya gemuk, ada juga anak yang badannya kurus. Kakakku berbadan tinggi sekali, sedangkan adik badannya masih pendek. Kemudian juga ada lagi kulit. Nah, kita punya kulit, ada anak yang kulitnya berwarna hitam, bukan hitam pekat ya, hitam gelap. Ada juga anak yang kulitnya putih atau kuning langsat atau sawo matang. Nah, perbedaan itu tidak boleh untuk dipertentangkan, harus tetap kita hargai. Selain itu juga ada perbedaan tentang kegemaran. Kalau kalian bisa melihat di halaman 11 bagian atas itu. Nah, anak-anak pasti punya kegemaran ya, antara yang satu dengan yang lain. Ada yang gemar berolahraga sepak bola. Oh, Ani punya kegemaran untuk menari. Kemudian ada Dani, gemarannya menggambar. Nah, itu kegemaran yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu tadi harus kita syukuri. Karena perbedaan yang indah itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur apa yang harus kita miliki, kita kembangkan dengan baik. Nah, begitu tadi tentang perbedaan secara fisik ya anak-anak. Dan untuk selanjutnya pembelajaran akan disampaikan atau diteruskan sama Bu Vivi. Terima kasih, semangat ya. Terima kasih Bu Hari. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengar dari Bu Hari bahwa kita masing-masing itu unik, memiliki berbagai macam ciri-ciri fisik yang berbeda satu sama lain. Saya dan teman saya yang bernama Budi itu berbeda dengan teman saya yang bernama Rani, itu berbeda. Itu adalah anugerah Tuhan ya anak-anak. Kita harus mensyukuri. Oleh karena itu, anak-anak juga harus bersyukur pada
Jangan ada yang mengeluh, kenapa kulitku hitam, mengapa rambutku keriting, mengapa badanku gemuk. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Pasti kalian tetap memiliki kelebihan dari apa yang Tuhan berikan itu. Demikian juga dengan teman, kalian juga tidak boleh mengejek, harus saling menghargai. Tadi seperti dijelaskan Bu Pariyati, bahwa Adam dan Hawa itu adalah teman yang hidup dengan rukun, saling mengasihi. Demikian juga kalian, dengan teman harus hidup rukun, saling membantu, saling mengasihi, menghargai. Tidak boleh merasa iri hati. Mengapa temanku yang berbadan gemuk itu sangat kuat, bisa membantu bu guru membawakan buku, bisa membantu ayah ibu untuk melakukan pekerjaan rumah yang berat. Karena badanku kurus, aku tidak bisa membantu. Nah, anak tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh juga mengejek. Itu temanku kulitnya hitam, tidak seperti kulitku yang warnanya cerah. Tidak boleh seperti itu, harus saling menghargai ya. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan satu sama lain. Tuhan menyayangi semua ciptaannya. Tuhan menyayangi semua anak-anak yang diciptakan. Begitu ya anak-anak, bisa ya dilakukan? Saling menyayangi, menghargai, menghormati, dan membantu satu dengan yang lain. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.